I did not remember what we did in the last meeting. Ada yang tugas untuk presentasi nggak waktu itu ya, untuk terakhir kali? Ada ya, siapa itu? Fahri. Fahrinya ada? Ada, Pak. Oke, Fahri, presentasinya minggu depan saja ya, sama yang sekarang ya, sekalian dua. Oke, iya Pak. Oke, jadi sekarang Bapak akan apa namanya? Baik, Pak. Sedikit ya, sedikit. Minggu depan berarti siapa itu? Minggu ini kelompok kami, Pak. Siapa? Anida. Iya, Anida, Debbie, Fahri. Oh gitu, minggu depannya. Sekarang kan Bapak presentasi ini tentang topik yang baru. Yang akan membawa ini siapa? Topik yang baru ini nanti minggu depan maksudnya. Minggu depan Pak tahu. Ada. Tapi yang audio lingual method itu Bapak kemarin udah presentasi. Kenapa? Audio lingual. Iya. Oh, audio lingual yang pertama awal-awal itu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Berarti kelompok kan sudah punya kelompok masing-masing ya? Sudah, Pak. Oke, berarti yang audio lingual berarti tidak presentasi lagi ya. Berarti minggu depan kamu ya, Anida ya, ke Fahri tentang natural. Apa gambaran itu yang terakhir Bapak-bapak itu? Apa materinya Anida yang Bapak terakhir kemarin? Audio, Pak. Bukan situational, bukan? Bukan. Situational yang berarti yang situational siapa berarti yang mau presentasi? Belum dibagikan kayaknya. Oh, belum dibagikan? Iya, kemarin baru 2 kelompok, yang sekarang baru yang ketiga, Pak. Oke, baik, audio lingual ya. Oke, baik. Untuk sekarang Bapak akan sedikit membahas kembali tentang apa yang akan dipresentasikan minggu depan ya. Yang what we discussed, what I delivered about audio lingual in the meeting before was not so detailed. Okay, now I'm going to tell it more detail. So I hope the next presenter also will base their presentation based on what we are learning today. Alright, masih ada yang belum masuk. Kamu di mana nih Fahri? Tempat yang aman kamu Fahri? Bagaimana Pak? Kamu di tempat yang aman sekarang, coba kameranya di on dulu. Bapak pengen melihat, jangan udah pada tua ini sudah lama nggak ketemu. Sebentar Pak. Coba semuanya kameranya on dulu supaya Bapak tidak lupa nanti. Kamu di mana nih Halil? Oh, gitu. Ngapain? Ngajar. Oke, baik ya. Coba kameranya, everyone, your camera on, please, to make me not forget your faces. Okay, so it will help me to say hello when we meet anywhere. Okay, right? Vira Yulianti, can you show your face, Vira? Rizky, Restu, Fahri yang mana orangnya nih? Nah, kan Bapak lupa itu. Oke. Oh, itu kamu. Oke, baik. Rizky, mana Rizky? Restu. Oke, Rizky yang pakai kacamata ya. Kamu sudah pernah ke kampus belum, Rizky? Belum. Semester 1 sama
Lusa sama 2. Oke. Si Vira, kamu ada Vira? Ada, Pak. Oh, ada. Restu? Oke. Restu ada, Restu? Oke. Baik. Oke, Afina, alhamdulillah. Semuanya kelihatannya ya macam-macam. Ada yang baru bangun, ada yang belum makan kayaknya karena baru bangun. Ya, ada yang sudah siap, ada yang cerah, ya, macam-macam. Dinamika kehidupan seperti itu bisa dilihat dari wajah para mahasiswa. Ya, oke, baik. Restu belum kelihatan ya Bapak ini, Restu. Say something, Restu. Are you there? Restu, are you there? Can you hear me? Oke. Ya. Mungkin dia terkendala dengan cuaca mungkin. Oke. Ya. Now I want to repeat one more time about audiolingual. Audiolingual is a method, okay? It's a method in teaching a foreign language. A foreign language can be any languages. Okay, it depends on where you stay. For example, you stay in Australia and they learn Bahasa Indonesia, means that Bahasa Indonesia is a foreign language. Okay, and Americans staying here, they learn Indonesia and Bahasa Indonesia is a foreign language. And also we as Indonesian, we learn other languages like Arabic and English. So Arabic and English are foreign languages. So it is a method in teaching foreign languages. Any languages like Chinese, Arabic, French. How many languages have been international recognized? Ada berapa bahasa yang kita sudah dianggap bahasa internasional, bahasa asing? Ada berapa bahasa yang kalian tahu? Bahasa Arab, bahasa internasional bukan, Afina? Iya, kayaknya, Pak. Kayaknya. Halil, bahasa Arab, bahasa internasional bukan? Bukan. Vira, bahasa Arab internasional bukan? Jadi selain bahasa Arab, selain bahasa Inggris, yang kalian tahu bahasa internasional apa? Bahasa Cina, Pak. Cina, apalagi? Mandarin. Mandarin sama Cina beda? Oh, sama. Apalagi? Bahasa internasional itu apalagi? Prancis? Iya Pak, Prancis. Prancis. Bahasa Jerman? Iya benar, Jerman juga. Korea, Jepang. Korea, Jepang. Termasuk bahasa Arab. Iya. Ya, Arab itu enggak internasional. Waduh, nggak tahu kalau bahasa Arab ada. Bahasa internasional. Okay, there are so many languages which have been recognized as international languages. Okay, dan dulu pernah diisukan Indonesia akan menjadi bahasa internasional, tapi belum saatnya. Ya, masih jauh. Pernah dulu ada isu bahwa akan diajukan sebagai bahasa internasional. Ya, karena bahasa internasional itu biasanya syarat dengan apa namanya, kalau negaranya kaya, kemudian teknologi, ya.
kita belum punya dua-duanya, maka belum bisa diakui sebagai bahasa internasional. Okay, so now audiolingual, ya, audiolingual method in teaching foreign languages. Okay, since you are students of English department, so we are talking about teaching English as a foreign language. Okay, now we to discuss this, I have a question here. How can audiolingual be characterized at the levels of approach, design, and procedure? Jadi di dalam presentasi itu, presentasi yang method ini, ya ini kita akan presentasikannya dalam 3 level, ya. Kita lihat di tingkat approach, kemudian di tingkat design, and di tingkat procedure. Oke. Baik. Oke. So, audiolingual at the level of approach. Sebelumnya Bapak sudah pernah bilang bahwa di dalam itu tingkat approach, ya, ada 2 aspek atau 2 theory that we have to look at. Ada 2 theory, ya. Pada tingkat level approach ini ada 2 teori yang menjadi landasannya. Yang pertama adalah theory of language, dan yang kedua adalah theory of, masih ada ingat? Learning. Oke. Jadi dalam melihat approach itu, ya, tidak terpisahkan, ya, yang melandasinya yaitu theory of language dan theory of learning. Itu berbeda, ya. Teori tentang bahasa itu apa, kemudian theory of learning. Now the first is theory of language. Yeah, the theory of language underlying the audiolingual came to be known as structural. The view that language is actually structural view, ya. Audiolingual itu adalah berdasarkan pada teori structural view. Apa itu structural view? Pendekatan bahwa bahasa itu merupakan, ya, struktural, ya. Struktural itu apa maksudnya? Bahwa bahasa itu tidak tidak hanya tentang kosakata saja, ya. Tidak hanya tentang grammar saja, tidak hanya tentang tenses, ya, tetapi ini adalah suatu kesatuan, ya. Structural itu, ya. Structure related elements. Jadi elemen-elemen yang saling berhubungan. That's why learning language, ya, entails mastering the elements or building blocks of the language and learning the rules by which these elements are combined, from phoneme to morpheme to word to phrase to sentence. Jadi seperti Bapak bilang awalnya bahwa ini terdiri dari apa, bahasa itu terdiri dari beberapa blocks, ya, bagian-bagian, ya, bagian-bagian bahasa yang mulai dari hal yang terkecil. Apa yang terkecil dari bahasa itu apa? Yang terkecil dari bahasa phoneme, ya. Phoneme apa phoneme? Ada yang tahu? Phoneme, ya, bunyi itu, ya, huruf. Huruf. Morfem, di atas huruf itu ada bunyi, kemudian word, kemudian kata, kemudian frase, kemudian sentence. Jadi learning language, okay, learning language consists of these elements, okay, they are combined, ya, gabungan dari yang elemen-elemen ini. Jadi itu yang dinamakan dengan belajar bahasa. Itu menurut apa? Menurut structural, ya, menurut structural view, menurut pandangan kalangan struktural, struktur. Kemudian yang kedua, theory of learning. It is based on a process oriented known as behaviorism. So we have to kita mempelajari proses oriented, ada yang masih ingat? Proses oriented dan
Condition. Okay, condition. Jadi theory of learning in general divided into two. The first is process oriented, and the second one is a condition oriented. So the audiolingual is a process oriented, ya, yang dikenal dengan behavioristic dalam bahasa Indonesianya behavioristic, ya, teori behavioristic, saying that human being is an organism capable of a wide repertoire of behaviors. Jadi manusia itu adalah organisme, ya, organisme yang menyimpan banyak perilaku, ya, menyimpan banyak perilaku, behaviors. The occurrence of these behaviors is dependent upon three crucial elements in learning: stimulus, which serves to elicit behaviors; a response triggered by stimulus; and reinforcement, the repetition. Jadi maksudnya perilaku di sini itu, ya, perilaku, kebiasaan kita itu, ya, kebiasaan yang kita lakukan yang ada pada diri kita ini, nah, itu timbulnya ada karena adanya pertama namanya stimulus, ya. Kemudian setelah ada stimulus kemudian respons, kemudian setelah respons reinforcement. Dalam konteks belajar, ya, dalam konteks belajar stimulus itu apa? Misalkan kita mengasih bahan materi ajar kepada siswa, itu namanya stimulus. Ya, kita mengajar tentang perkalian kepada siswa matematika, memberikan penambahan, ya. Kemudian setelah kita memberikan itu, nanti bagaimana reaksi daripada siswa itu namanya respons, ya. Ketika misalkan stimulus yang kita berikan itu kuat, maka akan terjadi namanya reinforcement. Reinforcement itu adalah penguatan, ya, penguatan, dan itulah yang menyebabkan akan berlaku seperti itu yang kemudian nanti yang terjadi berulang-ulang. Nah, dalam konteks bahasa, ya, stimulus, for example, you teach tentang, kamu mengajarkan tentang simple present, for example, simple present, okay, simple present. Kamu memberikan materi simple present, kemudian nanti akan direspon oleh si siswa. Responnya itu nanti ada dua, ya kan? Bisa beresponnya itu dia itu menunjukkan menguasai apa yang kita berikan, juga bisa menunjukkan bahwa tidak menguasai apa yang kita berikan. Ketika misalkan dia penguasaannya itu bagus, ya, penguasaannya itu kuat, itu berarti stimulus yang kita berikan juga bagus, dan itulah yang nanti akan membentuk satu behavior, ya, perilaku. Jadi terbiasa dia, sehingga once in their daily speaking, for example, speaking to their teacher, speaking to their friends, they can use this simple presence. Karena apa? Karena sudah menjadi perilaku dia, ya. Jadi dalam theory of learning behavioristic itu, ya, behavioristic ini jadi pembelajaran itu terjadi apabila, ya, itu tadi, jika ada perubahan perilaku yang diberikan oleh si siswa, ya. Kita mengajarkan simple present, tapi anaknya ini tidak paham juga, tidak ada perubahannya dalam praktek speaking. Misalkan dia campur aduk, ya, tidak bisa menempatkan penggunaan simple present, maka itu namanya pembelajaran tidak terjadi. Artinya apa? Stimulus yang kita berikan kepada siswa itu adalah kurang. Oke, nah itu. Jadi theory of learning based on the behaviorism ini, ya, hal yang terpenting itu adalah dua tadi. Yang pertama adalah stimulus, kemudian respon. Oke. Nah, baik. Kemudian in audiolingual at the level of design, ya, tadi pada level approach. Kemudian sekarang at the level of design. Di level design berarti kita berbicara tentang method. Tadi approach, di bawah approach itu adalah method. Kalau method itu harus memiliki design, kan begitu kemarin. Nah, design itu harus memiliki these elements. Okay. So design consists of these 6 objectives, syllabus, types of learning and teaching, learner roles, teachers roles, and the roles of instructional materials. Ya. Apa itu objektifnya?
pembelajaran audiolingual ini, teaching students the language as a native speakers uses it. Di audiolingual itu betul-betul menekankan bagaimana native speakers menggunakannya. Jadi dia orientasinya harus perfect, orientasinya harus betul, pronunciation-nya, grammar, semua aturannya itu betul-betul seperti yang harus. Jadi kita mengajarkan bahasa itu kepada siswa kita, maka sering biasanya membawa native speaker, ya. Kalau tidak native speaker, bisa juga tape recorder. Ya. Jadi si guru harus perfect di sini. Si guru harus perfect bahasanya. Karena apa? Karena itu adalah bentuk respon. Kalau responnya bentuk stimulus, kalau stimulusnya tidak benar, maka nanti responnya kan akan salah. Ya, stimulus itu di sini input. Nanti kalau misalkan inputnya salah, outputnya akan salah dan bisa nanti bahasa anak tidak benar. Jadi ini salah satu tantangan bagi audiolingual bahwa memang si guru itu harus perfect. Ya. Maka kalau kita yang biasa-biasa saja, misalkan kita ragu dengan kemampuan kita, maka kita membawa yang namanya media, bisa menjadi tape recorder, film, segala macam. Oke. Ya, jadi teaching students the language as the native speaker uses it. Kemudian apa silabusnya apa? Kalau misalkan tadi adalah structural, ya, otomatis silabusnya bentuknya juga structural. Ya, silabusnya bentuknya adalah structural. Ya, silabus berbagai macam bentuknya. Ya, ada yang konten, ya, ada yang structural. Nah, ini termasuk kenapa? Karena dia melihat bahasa itu adalah sebagai suatu struktur, gitu kan, sebagai suatu struktur. Jadi, the starting point is linguistic syllabus which contains the key items of phonology, morphology, and syntax. Jadi tidak lari dari itu, ya, silabusnya. Baik. Kemudian types of learning and teaching activities. There are two. Hanya ada dua di sini, ya. Jadi, kalau kalian mengajar nanti misalkan berdasarkan audiolingual approach, maka ada dua di sini aktivitas. Yang pertama adalah dialogues, kemudian drills, and pattern and practices. Dialogues bentuknya dialog. Di pesantren ini kebanyakan masih seperti ini. Dialogues provide the means of contextualizing key structures and illustrate situations in which structures might be used. Jadi dialog itu nanti akan memberikan sebagai media, ya, sebagai media bagi seorang guru untuk mengajarkan apa yang akan dia ajarkan. Jadi dialog itu bukan sekedar dialog saja, tetapi ada objektif, ada poin yang ditujukan, yang diajarkan di sana. For example, kalau kamu memberikan dialog tentang kamu mengajarkan tentang present continuous yang ing, maka dialognya dibikin seperti itu penggunaannya, yaitu konteksnya disesuaikan bahwa harus dialog yang untuk verb yang dilakukan sekarang, gitu kan. Itu bisa langsung diajarkan kepada siswa dengan konteks yang misalkan konteks yang berkaitan dengan aktivitas mereka. What are you doing? Pak, mohon maaf, PPT-nya belum keganti, Pak. Masih belum? Di judul, ya. Nih, belum? Belum, Pak. Yang lain? Belum, kayaknya. Masih audiolingual. Udah, Pak. Hah? Udah, Pak. Udah ada. Ini berubah nggak? Berubah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Ini berubah? Sudah. Coba kamu baca. Ini apa ini? Coba kamu baca Afina. Objective. Ya. Ya. Oh gitu. Oke. Ini? Types of learning and teaching activities. Kenapa ya? Apa karena Bapak screen ini kali? Full screen? Kalau begini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi types of learning and teaching activities, berulang lagi, ada dialogues, ya, kemudian drills dan patterns, ya.
drills and patterns. Dialog. Kemudian yang kedua, Bapak lanjut ya. Drills. Drills itu artinya apa? Drill itu? Fatimah apa? Drills. Pengulangan bukan, Pak? Latihan-latihan ya. Latihan and pattern practices. Latihan pola-pola. Pola-pola. Biasanya kegiatannya bisa berbentuk repetition ya. Repetition. Students repeats an utterance aloud as soon as he has heard it. He does this without looking at the printed text. The utterance must be brief enough to be retained by the ear. Sound is an important as form and order. Jadi dalam repetition ini ya, tadi Bapak kasih contoh ya, si guru misalkan ini dalam di sini guru mau mengajarkan tentang perbuatan lampau yang sering terjadi berulang-ulang, ya kan? Kalau grammar used to ya. Dulu saya terbiasa. Nanti kalau misalkan habis kalian masuk lagi ya. Dia mengajarkan tentang used to di sini. Used to. Di sini adalah used to itu untuk perbuatan masa lampau yang selalu kita lakukan berulang-ulang. Kebiasaan kita di masa lampau kan. I used to know him, kata teacher. Ya, the teacher sini mengucapkannya dengan suara kencang. Ya. I used to know him. Then the students have to repeat that utterance. I used to know him. Yeah. I used to go home. I used to play with my friends. I used to play with my friends. Di sini nanti paling si guru bisa membuat variasi-variasi atau apa maksudnya si siswa nanti kalau misalkan udah sering mengucapkan ini kemudian nanti disuruh untuk melakukan variasi. I used to know, gitu. Aktivitas teachingnya yang kedua ya banyak tapi kan tidak kita bahas. Inflection itu ya cuman merubah-rubah aja. One word in utterance appears in another form when read. Teacher, I bought a ticket. I bought a ticket. Kita sekarang sedang belajar tentang plural misalkan ya, plural ya bentuk jamak. Kemudian ya si siswa nanti merubahnya ke dalam bentuk jamak. I bought the tickets. Ada s di sana ya, plural. Kemudian misalkan bentuk lain, I bought the candy. Ya, I bought the candy. The student, she bought the candy. Berarti di sini belajar tentang apa kira-kira ini? Contoh yang kedua ini. Jadi si teacher bilang nih, he bought the candy. Kemudian si siswanya repeatnya, tetapi ada perubahan di sana ya. She bought the candy. Kira-kira apa di sini materinya? Tentang pronoun misalkan begitu ya. Itu namanya inflection ya. Jadi disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Kemudian replacement. One word in utterance is replaced by another. Ya. He bought, si teacher bilang, he bought this house cheap. Ya. Kemudian si siswa mengulang bersama-sama atau secara individu, he bought it cheap. Kan? Ini mengajarkan tentang pronoun. Ya, pronoun. Teacher, Helen left early. Kemudian student, she left early. Jadi begitu, ya. Kenapa anak itu disuruh untuk mengulang? Si guru, karena yang terpenting di sini itu adalah ya pengucapan di sini ya dalam audiolingual itu pengucapan pronunciation yang benar, ya. Jadi mereka itu ya makanya guru itu harus benar juga. Jadi native speaker biasanya atau gurunya memiliki kemampuan yang bagus ya kalau tidak membawa chip recorder. Jadi mengulang makanya si siswa itu mengulang, si guru dengan harapan si anak ini betul-betul mendapatkan ilmu yang betul dari si gurunya ya. Kemudian ada restatement. Ya, restatement itu student rephrases an utterance and addresses it to someone else according to instructions. Itu restatement ya. Kita mau si guru bilang begini,
tell him wait for you. Kemudian si siswa ini nanti pergi ke temannya kan, wait for me. Nah, kayak gitu. Berarti ini mengajarkan tentang kalimat perintah. Si guru bilang, ask her how old she is. Gurunya bilang nih ke si Anton. Kemudian si Anton langsung bertanya ke temannya, how old are you? Ini berarti mengajarkan tentang kalimat bertanya. Jadi begitu. Dialog itu dikembangkan berdasarkan materi yang kita ajarkan. Ask John where he learn English. Dan siswa ini pergi ke temannya, John, where did you learn English? Ya. Jadi kalau kita lihat memang asik juga untuk audiolingual ini, meskipun misalkan method ini lama, tapi bagi Bapak sendiri bagus ya, bagus untuk kita praktekkan di dalam mengajar. Ada lagi namanya completion, ada lagi namanya expansion, banyak bentuk drills ya, drills atau pattern practices-nya nanti bisa kalian baca di mana itu di buku yang Bapak share kemarin. Kemudian learner roles. So when we apply the method in teaching, learners are viewed as organisms that can be directed by skilled training techniques to produce correct responses. Ibaratnya apa? Ibaratnya si anak ini seperti inilah, seperti kalau kalian menuang air minum itu apa namanya, teko gitu yang harus kalian isi ya. Jadi si guru betul-betul teacher centered ya, betul-betul teacher centered. Teacher itu harus betul-betul skilled ya, skillful. Maka apa namanya, jadi siswa di sini betul-betul seperti kita memberikan ilmu ya, menuangkan air ilmu kepada mereka. Nah, maka kalian nanti harus sebagai guru yang menerapkan ini harus yakin dengan kemampuan bahasa kalian ya. Learners play reactive role by responding to stimuli and thus have little control over the content. Jadi si siswa ya, mereka itu sifatnya reaktif. Reaktif kenapa? Reaktif itu terhadap apa? Terhadap stimulus yang diberikan oleh si guru, ya kan? Dengan merespons setiap stimulus yang diberikan oleh guru. Ya. Dan makanya karena ini teacher centered, so the student have detailed control over the content. Ya, si siswa tidak bisa apa namanya hanya menerima apa yang diberikan oleh si guru. Kemudian apa teacher's roles-nya? The teacher's role is central and active. Peran guru di sini aktif, ya kan? Dia harus bisa apa namanya membuat materi yang betul-betul mampu untuk diserap oleh si siswa. Pengayaan harus mampu. Jadi tapi tetap dengan tujuan atau skill yang akan diajarkan kepada siswa, ya, membuat dialog yang banyak, gitu kan, tentang simple present, maka guru harus bisa membuat dialog yang banyak, apalagi kalau misalkan siswanya banyak, ya. It is a teacher-dominated method. Okay, like I told you earlier, this is a teacher-centered. So the situation of learning activities are dominated by teacher. Okay, all are controlled by the teacher. And teacher models the target language controls direction. Teacher models the target language. Jadi si guru memberikan menjadi model di sini ya. Nah, model itu sebagai peraga ya, peraga dari bahasa yang dipelajari dan juga menguasai arahan-arahan. Kemudian role of instructional materials. Fungsi materi pengajaran apa? Hanya membantu si guru untuk mengembangkan develop language mastery in the learner, membantu untuk penguasaan bahasa, to develop language mastery ya bagi si siswa ya. Jadi materi itu ada yang membuat siswa itu misalkan tugas-tugas misalkan dengan project segala macam gitu kan. Kalau di sini tidak. Ya, di sini tidak. Jadi betul-betul ditentukan oleh si guru. Apa yang ada di buku itu ya udah gitu.
Jadi teman-teman sekalian, jadi dengan proses pengajaran yang tadi saya bilang, ya, dari proses repetition, restatement segala macam, ya, kalau dilakukan berulang-ulang, ya kan behavior akan menimbulkan suatu perilaku. Perilaku itu nanti yang akan mengakar di pikiran si siswa. Nah, ketika dia mampu mengaplikasikannya, ya, kalau misalkan dalam konteks simple present, dia mampu mengaplikasikannya di dalam daily speaking-nya, maka kalau itu namanya si siswa itu sudah belajar. Ya. Pembelajaran itu terjadi kalau ada terjadi perubahan tingkah laku. Tapi kalau misalkan tidak ada perilaku yang berubah, ya, sudah mengajar simple present, tapi dia dalam aktivitas speakingnya banyak salah, berarti pembelajaran dianggap tidak pernah terjadi. Nah, itu di audio lingual. Oke. Kemudian terakhir audiolingual level of procedure. Ini procedure-nya. Apa itu procedure-nya? Student first year model dialogue. Jadi ini prosedurnya ya. Jadi si student ini